Di situ mereka bisa tahu dan berkontak kita, mereka secara diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Di sini saya ingin membahas aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai ketetapan hanya mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi ya. Tetapi kenyataannya hingga saat ini banyak teman-teman yang masuk itu daftar kontaknya juga ikut diteror. Jadi saya ingin coba kalian komentar ya, apa ada di antara kalian yang sudah dihubungi daftar kontaknya, yang ada gagal bayar di pinjol OJK ya, dari aplikasi apa? Coba sebutkan kalian daerah mana ya, biar teman-teman yang lain tahu ya bahwa aplikasi tersebut menghubungi data kontak juga. Tapi khusus pinjol OJK ya, coba kalian komentar. Coba teman-teman lihat, ini salah satunya pinjol OJK ya, KTA Kilat. Selamat siang, saya minta kerjasamanya nih karena Anda dicantumkan sebagai salah satu kontak darurat ya, namanya saya sensor. Tolong ingatkan dan arahkan beliau untuk pembayaran karena sudah melakukan keterlambatan sebelum dilakukan penagihan lebih lanjut ya, KTA Kilat. Terus dia WA lagi, bagaimana Bapak Ibu, apa pesan kami sudah disampaikan kepada beliau, bagaimana jawaban beliau, dan jika dari nasabah kami belum ada kejelasan, kami akan meminta bantuan Anda lagi untuk sampaikan pesan saya agar pembayaran dapat cepat dilakukan. Terus keesokan harinya DC-nya terus WA ya. Mohon dibantu ya karena di sini tagihan beliau sudah masuk keterlambatan. Apabila beliau tidak respon juga pesan kami, perusahaan akan alihkan data ke penagihan lanjutan. Terus ya WA lagi, sore bagaimana, apa sudah disampaikan pesan kami atau belum? Apa tanggapan beliau? Ini masih belum ada pembayaran juga dari beliau. Tolong tanyakan juga apa beliau masih peduli dengan data tagihan di APK kami. Jika sudah tidak penting lagi, data akan kami alihkan ke pihak lanjutan untuk diproses karena tidak adanya penyelesaian dan tanggapan dari yang bersangkutan ya. Konsekuensi tidak melakukan pembayaran hari ini, tagihan yang akan memberatkan beliau sendiri karena semakin beliau mengulur waktu, semakin besar tagihan beliau sendiri. Data nantinya akan dialihkan ke pihak selanjutnya. Anda dapat bantu sampaikan beliau tentang hal ini. Jadi ini ya, DC ini mengirim ke WA saya. Mungkin dari teman kita yang gagal bayar ini ada mengesep WA saya ya di handphonenya, sehingga saya juga mendapatkan peringatan dari DC tersebut. Ini sudah menghubungi data kontak ya. Ya, bahkan saya tidak kenal sama sekali nih yang namanya yang punya tagihan di KTA Kilat ini. Tapi saya juga mendapatkan penagihan dari DC tersebut ya. Bagaimana ketetapan OJK ya? Ketetapannya tidak boleh menghubungi ya, menghubungi data kontak, dan aksesnya juga cuma 3 ya, sesuai ketetapan, sesuai aturan OJK bahwa peer-to-peer lending yang sudah berizin ya, yang berlegalitas di Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh lebih ya dari camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Hanya 3 yang diaksesnya ya. Ketika ada kedapatan melebihi dari 3 akses tersebut, maka ada peringatan, mungkin akan ada sanksi bagi fintech pinjol tersebut. Tapi ini kenyataannya ya, saat ini banyak dari DC yang masih melanggar aturan ini ya. Bahkan pinjaman online juga melanggar aturan. Dari mana mereka bisa tahu data kontak tersebut ya? Menurut saya itu mungkin saja bisa saja terjadi seperti tahun lalu ya, aplikasi Ada Kami bisa mengakses data kontak itu karena mereka tiba-tiba secara diam-diam mengubah izin aksesnya ya di handphone tersebut tanpa sepengetahuan kita ya. Setelah kita buka itu dia terizinkan otomatis setelah kita buka aplikasinya. Sebelumnya kan 3, lokasi, mikrofon ya, kamera. Tetapi tiba-tiba mereka merubah akses ya. Dari situ mereka bisa tahu dan berkontak kita. Mereka secara diam-diam. Setelah mereka mungkin kedetek tidak aman ya. Jadi mereka hanya sementara mengaktifkan, mengambil akses dan berkontak itu hanya sementara. Setelah itu diubahnya, takut kedetek mungkinnya seperti itu. Jadi menurut saya ini kejadiannya sama
ya. Kok bisa dia mengetahui data kontak? Sementara cuma 3 yang diaksesnya. Kamera, mikrofon, dan lokasi, ya. Semoga ini ada tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan. Saya mewakili dari teman-teman semua, ya. Semoga DC-DC yang melanggar aturan ini bisa diberikan sanksi, ya. Biar ada efek jerah ketika kedapatan, diberi sanksi atau hukuman atau apa, ya. Biar tidak terjadi seperti ini. Karena banyak yang masuk saya itu seperti itu. Bang, ini kok pinjol sudah OJK, tetapi menghubungi data kontak. Bahkan ini luar biasa ya dampaknya pinjol legal ini. Jika pinjol ilegal, kita lebih mudah menjelaskan bahwa itu ilegal. Masih dapat dimaklumi ketika kita menjelaskan ke orang-orang sekitar ataupun di mana tempat kita kerja. Ini yang jadi masalah legal. Kita sulit untuk menjelaskan ke tempat kerja, baik pun klarifikasi ke data kontak. Kalau saya tidak akan bayar, biarkan dia datang, saya belum ada uang. Ya, jika mereka datang lagi, saya juga belum ada uang. Saya akan jelaskan, jika ada uang, saya akan bayar. Ya, seperti itu. Kalau saya jelaskan seperti itu. Ya, tinggal saya klarifikasi ke daftar kontak mungkin, ya, atau tempat kerja. Jangan ditanggapi ini aplikasi legal, tetapi bertindak seperti ilegal. Ya. Mereka melanggar aturan, karena ini tidak bisa dibiarin ya. Kemarin ada beberapa sudah yang demo ya di kantor OJK masalah pinjol OJK ini ya. Semoga ada tanggapan ya dari pemerintah khususnya OJK ini ya untuk menindak tegas aplikasi pinjaman online, karena ini saat ini bukan malah manfaatnya yang lebih besar ya, malah risikonya yang lebih besar ya. Kita mengajukan pinjaman 2 juta 3 juta tetapi risikonya lebih besar, bisa kehilangan pekerjaan. Ada beberapa teman-teman itu gara-gara gagal bayar di pinjol OJK ya dipecat dari tempat kerjanya karena difitnah ya. Ada beberapa video yang sebelumnya saya bahas, difitnah padahal teman kita itu tidak mencantumkan bosnya sebagai kontak darurat, tetapi difitnah oleh DC pinjaman online yang legal ya. DC modal nasional kemarin yang saya bahas. Ini DC KTA Kilat yang berbuat seperti ini. Dan ini bukan untuk aplikasi ini saja, ada beberapa aplikasi yang lain lagi ya. Seperti dulu yang pernah Bantu Saku, ada Kami, itu seperti itu. Nah, jadi saran saya buat teman-teman, jika kedapatan seperti ini segera lapor ya. Jika melakukan pencemaran nama baik, itu segera lapor ke OJK atau ke pihak kepolisian langsung deh jika dilakukan pencemaran nama baik ya. Ini tidak bisa didiamkan karena ya DC pinjol legal ini dia semakin jadi ya, semakin brutal menurut saya. Jadi sama saja saat ini yang legal maupun ilegal. Jadi percuma saja ada pernyataan OJK pinjol di pinjol legal, menjaga privasi keamanan data. Ya, itu nggak ada semua. Buktinya sekarang ya bocor juga data. Buktinya sekarang dapet kontak juga dihubungi. Jadi sama saja menurut saya. Oke, jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf ada kurang jelasan dalam pembahasan kali ini. Saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.